Kitab Yasar pasal 53. Dan anak-anak Yakub bangkit dan membawa Benyamin dan seluruh persembahan-persembahan. Mereka berangkat dan datang ke Mesir, dan mereka berdiri di hadapan Yosef kembali. Yosef melihat saudaranya Benyamin ada bersama mereka, dan dia memberi salam kepada mereka. Orang-orang ini datang ke rumah Yosef. Yosef memerintahkan pengawas rumahnya untuk memberikan kepada saudara-saudaranya makanan, dan dia melakukannya kepada mereka. Dan pada waktu siang, Yosef memanggil orang-orang datang ke hadapannya bersama Benyamin, dan orang-orang itu mengatakan kepada pengawas rumah Yosef mengenai perak yang dikembalikan dalam karung mereka. Dia berkata kepada mereka, "Semoga baik keadaanmu, jangan takut." Dan dia membawa saudara mereka Simeon kepada mereka. Simeon berkata kepada saudara-saudaranya, "Tuan orang Mesir ini telah berlaku sangat baik kepadaku. Dia tidak terus mengikat aku seperti yang engkau lihat dengan matamu. Karena ketika engkau pergi dari kota, dia melepaskan aku dan memperlakukan aku dengan baik di dalam rumahnya." Yehuda memegang Benyamin di tangannya, dan mereka datang ke hadapan Yosef. Mereka sujud menyembah kepadanya sampai ke tanah. Orang-orang ini memberikan persembahan kepada Yosef, dan mereka semuanya duduk di hadapannya. Yosef berkata kepada mereka, "Apakah baik keadaanmu? Apakah baik keadaan anak-anakmu? Apakah baik keadaan ayahmu yang sudah lanjut?" Dan mereka berkata, "Baik-baik saja." Dan Yehuda mengambil surat yang dikirimkan Yakub dan memberikannya ke tangan Yosef. Yosef membaca surat itu dan mengenali tulisan ayahnya. Dan dia ingin menangis. Maka dia pergi ke ruangan dalam dan dia menangis terseduh-seduh. Kemudian dia pergi keluar. Dia mengangkat matanya dan memandang saudaranya Benyamin, dan dia berkata, "Inikah saudaramu yang engkau bicarakan kepadaku?" Dan Benyamin mendekati Yosef, dan Yosef menaruh tangannya ke atas kepalanya dan berkata kepadanya, "Semoga Elohim bermurah hati kepadamu, anakku." Dan ketika Yosef melihat saudaranya, putra ibunya, dia ingin menangis lagi. Dan dia masuk ke kamar, dan dia menangis di sana. Kemudian dia membasuh wajahnya dan keluar dan menahan tangisnya. Dia berkata, "Siapkan makanan." Yosef memiliki sebuah piala tempat dia minum. Itu terbuat dari perak yang dilapisi sangat indah dengan batu oniks dan bdellium. Yosef memukul piala itu di depan mata saudara-saudaranya, sementara mereka sedang duduk untuk makan bersama dia. Yosef berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu oleh piala ini bahwa Ruben adalah anak sulung, Simeon dan Lewi dan Yehuda, Isakar dan Sebulun adalah anak-anak dari satu ibu. Dudukkan dirimu untuk makan sesuai kelahiranmu." Dan dia juga menempatkan yang lainnya menurut kelahiran mereka, dan dia berkata,
Aku tahu bahwa saudaramu yang bungsu ini tidak punya saudara, dan aku seperti dia, tidak punya saudara. Karena itu dia akan duduk makan bersama aku." Dan Benyamin naik ke atas ke hadapan Yosef dan duduk di atas tahta. Dan orang-orang melihat perbuatan Yosef, dan mereka tercengang kepadanya. Orang-orang itu makan dan minum pada waktu itu bersama Yosef, dan dia kemudian memberikan hadiah kepada mereka. Yosef memberikan satu hadiah kepada Benyamin. Manasye dan Efraim melihat perbuatan ayahnya, dan mereka juga memberikan hadiah kepadanya. Asnat memberi dia satu hadiah, dan ada 5 hadiah di dalam tangan Benyamin. Yosef membawakan bagi mereka anggur untuk diminum, namun mereka tidak mau minum. Mereka berkata, "Sejak hari ketika Yosef hilang, kami tidak minum anggur maupun makan makanan yang lezat." Dan Yosef bersumpah kepada mereka, dan dia mendesak mereka dengan kuat. Mereka minum banyak-banyak bersama dia pada hari itu. Yosef kemudian berpaling kepada saudaranya Benyamin untuk berbicara dengan dia. Dan Benyamin masih duduk di atas tahta di hadapan Yosef. Yosef berkata kepadanya, "Sudahkah engkau memperanakkan anak-anak?" Dan dia menjawab, "Hambamu memiliki 10 orang putra, dan inilah nama-nama mereka: Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ahi, Ros, Mupim, Cupim, dan Ard. Dan aku menyebut nama mereka sesuai saudaraku yang tidak aku lihat." Dan dia memerintahkan mereka untuk membawa ke hadapannya peta bintangnya, yang dengannya Yosef mengetahui semua masa. Yosef berkata kepada Benyamin, "Aku telah mendengar bahwa orang Ibri mengenal semua hikmat. Apakah engkau mengetahui semuanya ini?" Benyamin berkata, "Hambamu ini juga mengenal semua hikmat yang diajarkan ayahku." Dan Yosef berkata kepada Benyamin, "Lihatlah, sekarang pada peralatan ini dan ketahuilah, di manakah saudaramu Yosef berada di Mesir, yang engkau katakan turun ke Mesir." Benyamin memperhatikan peralatan dengan peta bintang-bintang di langit. Dan dia bijaksana dan melihat ke dalamnya untuk mengetahui di manakah saudaranya berada. Benyamin membagi seluruh tanah Mesir menjadi 4 bagian. Dan dia mendapati bahwa yang sedang duduk di atas tahta di hadapannya adalah saudaranya Yosef. Benyamin sangat heran, dan ketika Yosef melihat bahwa saudaranya Benyamin sangat tercengang, dia berkata kepada Benyamin, "Apakah yang engkau lihat dan mengapa engkau tercengang?" Benyamin berkata kepada Yosef, "Aku dapat melihat melalui ini bahwa Yosef saudaraku duduk di sini bersamaku di atas tahta." Dan Yosef berkata kepadanya, "Akulah Yosef saudaramu. Jangan ungkapkan hal ini kepada saudara-saudaramu. Lihatlah, aku akan melepaskan engkau pergi bersama mereka. Dan ketika mereka telah pergi, aku akan memerintahkan supaya mereka dibawa kembali ke dalam kota, dan aku akan merebut engkau dari mereka."
Dan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka dan berjuang bagimu, maka aku akan tahu bahwa mereka telah menyesali apa yang telah mereka perbuat kepadaku. Dan aku akan menyatakan diriku kepada mereka. Namun jika mereka membiarkanmu ketika aku merebut engkau, maka haruslah engkau tinggal bersama aku, dan aku akan bertengkar dengan mereka, dan mereka harus pergi, dan aku tidak akan dikenali oleh mereka. Pada waktu itu, Yosef memerintahkan perwiranya untuk mengisi karung-karung mereka dengan makanan, dan untuk meletakkan kembali uang tiap-tiap orang ke dalam karungnya, dan untuk memasukkan piala ke dalam karung Benyamin, dan memberikan mereka bekal untuk perjalanan, dan mereka melakukannya. Dan pada keesokan harinya, orang-orang itu bangun pagi-pagi sekali, dan mereka memuati keledai-keledainya dengan gandum, dan mereka pergi bersama Benyamin, dan mereka menuju ke tanah Kanaan bersama saudara mereka Benyamin. Mereka belum pergi jauh dari Mesir ketika Yosef memerintahkan orang-orang yang ditempatkan atas rumahnya, katanya, "Bangkit, kejarlah orang-orang ini sebelum mereka terlalu jauh dari Mesir, dan katakan kepada mereka, mengapa engkau mencuri piala tuanku?" Dan perwira Yosef bangkit, dan dia menyusul mereka. Dia mengucapkan kepada mereka semua kata-kata Yosef. Dan ketika mereka mendengar hal ini, mereka menjadi sangat murka dan berkata, "Dia yang padanya ditemukan piala tuanmu harus mati, dan kami juga akan menjadi budak." Dan mereka bergegas, dan setiap orang menurunkan karung dari keledainya. Mereka melihat ke dalam kantung mereka, dan piala itu ditemukan di dalam kantung Benyamin. Maka mereka semua mengoyakkan pakaiannya, dan mereka kembali ke kota. Dan mereka memukuli Benyamin di jalan, terus memukuli dia hingga sampai ke dalam kota, dan mereka berdiri di hadapan Yosef. Maka menyala-nyalalah amarah Yehuda, dan dia berkata, "Orang ini hanya membawa aku kembali untuk menghancurkan Mesir hari ini." Dan orang-orang ini datang ke rumah Yosef, dan mereka menjumpai Yosef sedang duduk di atas tahtanya. Dan semua orang gagah perkasa berdiri di sebelah kanan dan kirinya. Yosef berkata kepada mereka, "Perbuatan apa yang telah engkau lakukan ini sehingga engkau mengambil piala perakku dan pergi? Tapi aku tahu bahwa kamu mengambil pialaku untuk mengetahui di bagian mana negeri ini saudaramu berada." Yehuda berkata, "Apakah yang harus kami katakan kepada Tuhan kami? Apakah yang harus kami katakan? Dan bagaimana kami hendak membenarkan diri kami sendiri? Elohim pada hari ini mendapati kejahatan semua hamba-hambamu. Karena itu dia telah melakukan hal ini kepada kami hari ini." Maka Yosef bangkit dan memegang Benyamin, dan merebutnya dari saudara-saudaranya dengan kekerasan. Dia pergi ke rumah dan mengunci pintunya bagi mereka. Yosef memerintahkan orang yang ditempatkan atas rumahnya agar berkata kepada mereka, "Beginilah titah raja, pergilah dalam damai kepada ayahmu. Lihatlah, aku telah mengambil orang yang di dalam tangannya pialaku ditemukan." Pasal 54. Ketika Yehuda melihat perlakuan Yosef kepada mereka, Yehuda mendekati dia dan mendobrak pintu,
dan datang bersama-sama saudaranya ke hadapan Yosef. Yehuda berkata kepada Yosef, "Biarlah jangan terlihat menyusahkan di mata tuanku, aku mohon. Bolehkah hambamu mengucapkan sepatah kata di hadapanmu?" Yosef berkata kepadanya, "Bicaralah." Yehuda berbicara di hadapan Yosef, dan saudara-saudaranya ada di sana berdiri di hadapan mereka. Yehuda berkata kepada Yosef, "Sesungguhnya ketika kami pertama kali datang kepada tuanku untuk membeli makanan, engkau menganggap kami memata-matai negeri ini, dan kami membawa Benyamin ke hadapanmu. Namun engkau masih mempermainkan kami pada hari ini. Maka sekarang, biarlah raja mendengarkan perkataanku, dan lepaskanlah, aku mohon, saudara kami supaya dia dapat pergi bersama kami kepada ayah kami kembali, supaya jangan nyawamu binasa hari ini bersama seluruh nyawa penduduk Mesir. Tidakkah engkau tahu apa yang dilakukan dua orang saudaraku, Simeon dan Lewi, kepada kota Sekem dan kepada 7 kota orang Amori, karena saudari kami Dinah, dan juga apa yang mereka perbuat karena saudara mereka Benyamin? Dan aku dengan kekuatanku yang lebih besar dan kuat dibandingkan mereka berdua, datang hari ini kepadamu dan negerimu, jika engkau tidak bersedia melepaskan saudara kami. Belumkah engkau mendengar apa yang dilakukan Elohim kami, yang telah memilih kami kepada Paroh, karena Sarah ibu kami, yang dia ambil dari ayah kami, sehingga dia memukulnya dan seisi rumahnya dengan tula yang hebat, yang bahkan sampai hari ini orang Mesir menceritakan keajaiban ini satu kepada yang lainnya. Demikian juga Elohim kami akan melakukan kepadamu karena Benyamin yang telah engkau ambil hari ini dari ayahnya, dan karena kejahatan yang hari ini engkau tumpukkan ke atas kami di negerimu. Karena Elohim kami akan mengingat perjanjiannya dengan ayah kami Abraham, dan mendatangkan malapetaka ke atasmu, karena engkau telah mendukakan jiwa ayah kami hari ini. Maka sekarang, dengarkanlah perkataanku yang hari ini telah aku katakan kepadamu, dan lepaskanlah saudara kami supaya dia dapat pergi, supaya jangan engkau dan orang-orang negerimu mati karena pedang, karena engkau semuanya tidak dapat menang atas aku." Dan Yosef menjawab Yehuda, katanya, "Mengapa kamu membuka lebar mulutmu, dan mengapa kamu sesumbar atas kami dengan berkata, 'Kekuatan ada bersama kamu'? Demi Paroh hidup, jika aku memerintahkan seluruh orangku yang gagah berani untuk berperang dengan kamu, sesungguhnya kamu dan saudara-saudaramu ini akan tenggelam ke dalam lumpur." Yehuda berkata kepada Yosef, "Sesungguhnya engkau dan orang-orangmu menjadi takut kepadaku. Demi Yahweh yang hidup, jika aku satu kali mencabut pedangku, aku tidak akan menyarungkannya kembali sampai aku pada hari ini membunuh seluruh Mesir, dan aku akan mulai dengan engkau dan mengakhiri dengan Paroh tuanmu." Dan Yosef menjawab dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya kekuatan bukan hanya milikmu saja. Aku lebih kuat dan perkasa dari kamu. Sesungguhnya jika kamu mencabut pedangmu, aku akan menaruhnya ke lehermu dan leher semua saudara-saudaramu." Yehuda berkata kepadanya, "Sesungguhnya jika aku hari ini membuka mulutku melawan engkau, aku akan menelan engkau sehingga engkau hancur dari muka bumi dan binasa pada hari ini dari kerajaanmu."
Dan Yosef berkata, "Sesungguhnya jika kamu membuka mulutmu, aku punya kuasa dan kekuatan untuk menutup mulutmu dengan batu, sampai engkau tidak dapat mengucapkan sepatah kata. Lihatlah, berapa banyak batu ada di hadapan kita. Tentu aku dapat mengambil sebuah batu dan menjejalkannya ke mulutmu dan menghancurkan rahangmu." Yehuda berkata, "Elohim adalah saksi antara kita, bahwa kami hingga sekarang tidak ingin berperang dengan engkau. Hanya berikanlah saudara kami, dan kami akan pergi daripadamu." Dan Yosef menjawab mereka dan berkata, "Demi Paro hidup, jika seluruh raja-raja Kanaan datang bersama-sama dengan kamu, kamu tidak dapat merebut dia dari tanganku. Maka sekarang pergilah kepada ayahmu, dan saudaramu akan menjadi budak bagiku, karena dia telah merampok istana raja." Yehuda berkata, "Ada apa denganmu? Ataukah ini sifat raja? Sesungguhnya raja mengirimkan dari rumahnya ke seluruh negeri perak dan emas, baik berupa hadiah maupun pembayaran. Dan engkau masih berbicara mengenai pialamu yang engkau taruh dalam kantung saudara kami, dan berkata bahwa dia mencurinya daripadamu. Elohim melarang saudara kami Benyamin, ataupun salah satu keturunan Abraham melakukan hal ini dengan mencuri daripadamu, atau dari orang lain, baik raja, pangeran, atau siapapun. Maka sekarang, hentikanlah tuduhan ini, supaya jangan seluruh bumi mendengar kata-katamu, bahwa karena sedikit perak, Raja Mesir bertengkar dengan orang-orang ini, dan dia menuduh mereka dan merebut saudara mereka sebagai budak." Yosef menjawab mereka dan berkata, "Ambillah bagimu piala ini, dan pergilah daripadaku, dan tinggalkan saudaramu sebagai budak, karena inilah hukum bagi pencuri untuk menjadi seorang budak." Dan Yehuda menjawab, "Mengapa engkau tidak malu dengan kata-katamu untuk meninggalkan saudara kami dan mengambil pialamu? Sesungguhnya jika engkau memberikan kepada kami pialamu, atau ribuan kali lebih banyak, kami tidak akan meninggalkan saudara kami demi perak yang ada di tangan siapapun, bahwa kami tidak bersedia mati karena dia." Yosef menjawab, "Dan mengapa kamu membiarkan saudaramu dan menjual dia demi 20 keping perak sampai hari ini? Lalu mengapa kamu tidak melakukan hal yang sama kepada saudaramu yang ini?" Yehuda berkata, "Yahwe adalah saksi antara aku dan engkau, bahwa kami tidak menginginkan peperanganmu. Maka sekarang, berikanlah saudara kami, dan kami akan pergi daripadamu tanpa perselisihan." Yosef menjawab dan berkata, "Jika semua raja-raja di seluruh negeri bergabung, mereka tidak akan dapat merebut saudaramu dari tanganku." Yehuda berkata, "Apakah yang harus kami katakan kepada ayah kami, jika dia melihat bahwa saudara kami tidak datang bersama-sama kami dan akan mendukakan dia?" Yosef menjawab dan berkata, "Inilah yang harus kamu ucapkan kepada ayahmu, katakan, tali itu hilang mengikuti timba." Yehuda berkata, "Sesungguhnya engkau seorang raja, dan mengapa engkau mengucapkan hal-hal ini, memberikan pertimbangan yang salah? Celakalah raja yang seperti engkau." Yosef menjawab dan berkata, "Tidak ada pertimbangan yang salah dalam kata-kata yang aku ucapkan tentang saudaramu Yosef. Karena kamu semuanya menjual dia kepada orang Midian demi 20 keping perak, dan kamu semua menyangkalnya di hadapan ayahmu, dan berkata kepadanya, 'Seekor binatang buas telah menerkamnya,
Yosef telah dicabut-cabut. Yehuda berkata, "Lihatlah, api Sem membara dalam hatiku. Sekarang aku akan membakar seluruh negerimu dengan api." Yosef menjawab dan berkata, "Sesungguhnya saudari iparmu Tamar yang membunuh putra-putramu memadamkan api Sekem." Yehuda berkata, "Jika aku mencabut sehelai rambut dari dagingku, aku akan memenuhi seluruh Mesir dengan darahnya." Yosef menjawab dan berkata, "Seperti inilah kebiasaanmu untuk dilakukan seperti yang kamu perbuat kepada saudaramu yang kamu jual, dan kamu mencelupkan jubahnya dalam darah dan membawanya kepada ayahmu supaya dia dapat berkata, 'Seekor binatang buas menerkamnya dan inilah darahnya.'" Ketika Yehuda mendengar hal ini, dia amat sangat murka dan amarahnya berkobar-kobar dalam hatinya. Ada di hadapannya di tempat itu sebuah batu yang beratnya kira-kira 400 shekel. Amarah Yehuda menyala-nyala, dan dia mengambil batu itu dengan satu tangan dan melemparkannya ke langit dan menangkapnya dengan tangan kiri. Kemudian dia meletakkannya di bawah kakinya, dan dia mendudukinya dengan seluruh kekuatannya. Dan batu itu hancur menjadi debu karena kekuatan Yehuda. Yosef melihat perbuatan Yehuda, dan dia sangat takut. Tapi dia memerintahkan Manase putranya, dan dia juga melakukan hal yang sama dengan batu lain, seperti yang diperbuat Yehuda. Maka berkatalah Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Jangan ada daripadamu yang berkata, 'Orang ini orang Mesir,' tetapi dengan dia melakukan hal ini, dia adalah sanak saudara ayah kita." Yosef berkata, "Tidak hanya bagimu saja kekuatan diberikan, karena kami juga orang kuat, dan mengapa kamu sesumbar atas kami semua?" Yehuda berkata kepada Yosef, "Lepaskanlah aku mohon, saudara kami, dan jangan hancurkan negerimu pada hari ini." Yosef menjawab dan berkata kepada mereka, "Pergilah dan katakan kepada ayahmu, seekor binatang buas telah menerkam dia, seperti yang kamu katakan mengenai saudaramu Yosef." Yehuda berbicara kepada saudaranya Naftali dan berkata kepadanya, "Segeralah, pergi sekarang dan hitunglah seluruh jalan-jalan di Mesir, dan datanglah dan beritahukanlah kepadaku." Simeon berkata kepadanya, "Janganlah hal ini menyusahkan engkau. Sekarang aku akan pergi ke gunung dan mengambil satu batu besar dari gunung, dan melontarkannya kepada semua orang di Mesir, dan membunuh semua yang ada di dalamnya." Yosef mendengar semua kata-kata yang diucapkan saudara-saudaranya di hadapannya, dan mereka tidak tahu bahwa Yosef memahami mereka, karena mereka membayangkan kalau dia tidak bisa berbahasa Ibri. Yosef sangat takut akan perkataan saudara-saudaranya, kalau mereka akan menghancurkan Mesir. Dia memerintahkan anaknya Manaseh, katanya, "Pergilah sekarang dan kumpulkanlah kepadaku seluruh penduduk Mesir dan semua orang gagah berani bersama-sama. Biarlah mereka datang kepadaku sekarang menunggang kuda dan berjalan kaki dengan segala jenis alat-alat musik." Maka pergilah Manaseh dan melakukannya. Naftali pergi seperti yang Yehuda perintahkan kepadanya, karena Naftali larinya sangat cepat seperti rusa yang lincah. Dia dapat berlari di atas bulir-bulir gandum
dan itu tidak pecah di bawah kakinya. Dia pergi dan menghitung seluruh jalan-jalan di Mesir, dan mendapatinya ada 12. Dia datang segera dan memberitahu Yehuda, dan Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, "Segeralah dan sandanglah setiap orang pedang di pinggangnya, dan kita akan datang ke atas Mesir, dan memukul mereka semua, dan jangan biarkan ada sisa tertinggal." Yehuda berkata, "Lihatlah, aku akan menghancurkan 3 dari jalan-jalan itu dengan kekuatanku, dan engkau masing-masing harus menghancurkan 1 jalan." Ketika Yehuda sedang mengatakan hal ini, lihatlah, penduduk Mesir dan semua orang gagah perkasa datang ke arah mereka, dengan berbagai jenis alat-alat musik dan dengan teriakan yang nyaring. Jumlah mereka 500 pasukan berkuda, dan 10.000 pasukan jalan kaki, dan 400 orang laki-laki yang dapat berperang tanpa pedang dan tombak, hanya dengan tangan kosong dan kekuatan mereka. Semua orang gagah perkasa datang dengan serbuan besar dan teriakan. Mereka semua mengepung anak-anak Yakub dan menggentarkan mereka, dan tanah bergetar karena suara teriakan mereka. Ketika anak-anak Yakub melihat pasukan ini, mereka sangat ketakutan akan nyawa mereka. Yosef melakukan hal ini untuk menggentarkan anak-anak Yakub supaya menjadi tenang. Yehuda melihat beberapa saudaranya ketakutan, berkata kepada mereka, "Mengapa engkau takut sementara anugerah Elohim ada bersama kita?" Dan ketika Yehuda melihat seluruh orang Mesir mengepung mereka atas perintah Yosef untuk menggentarkan mereka, hanya saja Yosef memerintahkan mereka, katanya, "Jangan menjamah seorang pun dari mereka." Maka Yehuda bergegas dan menghunus pedangnya, dan meneriakkan suara yang keras dan menyakitkan. Dia memukul dengan pedangnya, dan dia meloncat dari tanah dan terus berteriak terhadap semua orang. Ketika dia melakukan hal ini, Yahweh membuat kegentaran akan Yehuda dan saudara-saudaranya menimpa orang-orang gagah berani dan semua orang yang mengepung mereka. Mereka semuanya lari karena suara teriakan, dan mereka ketakutan, dan jatuh yang satu ke atas yang lainnya. Banyak dari antara mereka yang mati ketika jatuh, dan mereka semuanya melarikan diri dari hadapan Yehuda dan saudara-saudaranya dan dari hadapan Yosef. Sementara mereka melarikan diri, Yehuda dan saudara-saudaranya mengejar mereka hingga ke rumah Paro. Mereka semuanya meloloskan diri, dan Yehuda duduk kembali di hadapan Yosef dan meraung kepadanya seperti seekor singa, dan mengeluarkan pekikan yang keras dan dahsyat kepadanya. Pekikan ini terdengar sampai di kejauhan, dan seluruh penduduk Sukot mendengarnya. Seluruh Mesir bergetar oleh suara pekikan, dan juga tembok-tembok Mesir, dan tanah Gosen runtuh karena getaran bumi. Paro juga jatuh dari tahtanya ke lantai. Juga semua perempuan mengandung di Mesir, dan Gosen keguguran ketika mereka mendengar suara getaran, karena mereka amat sangat ketakutan. Paro mengirim pesan, katanya, "Apakah yang hari ini terjadi di tanah Mesir?" Dan mereka datang dan memberitahukan segala hal, mulai dari awal hingga akhirnya. Paro sangat khawatir, namun dia takjub dan sangat ketakutan. Ketakutannya bertambah ketika dia mendengar semua hal ini, dan dia mengirim pesan kepada Yosef, katanya,
engkau telah membawa kepadaku orang Ibri untuk menghancurkan seluruh Mesir. Apa yang akan engkau perbuat dengan budak-budak panjang tangan itu? Lepaskanlah dia dan biarlah dia pergi bersama saudara-saudaranya. Dan janganlah kita musnah karena kejahatan mereka, yakni kita, engkau dan seluruh Mesir. Dan jika engkau tidak menghendaki melakukan hal ini, campakkanlah daripadamu seluruh barang-barang berhargaku, dan pergilah bersama mereka ke negerinya jika engkau menyukainya. Karena mereka akan menghancurkan seluruh negeriku hari ini, dan membunuh seluruh rakyatku. Bahkan seluruh perempuan Mesir telah keguguran karena teriakan-teriakan mereka. Lihatlah, apa yang telah mereka lakukan hanya dengan teriakan dan ucapannya. Lebih lagi jika mereka berperang dengan pedang, mereka akan menghancurkan negeri ini. Maka sekarang pilihlah apa yang engkau inginkan. Apakah aku atau orang Ibri? Apakah Mesir atau orang Ibri? Mereka datang dan mengatakan kepada Yosef seluruh ucapan Paroh yang dikatakannya mengenai dia. Dan Yosef sangat takut akan kata-kata Paroh. Yehuda dan saudara-saudaranya masih berdiri di hadapan Yosef dengan geram dan murka. Semua anak-anak Yakub menggeram kepada Yosef, seperti deru lautan dan gelombang-gelombangnya. Yosef sangat takut akan saudara-saudaranya dan karena Paroh. Yosef mencari dalih untuk menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya, supaya jangan mereka menghancurkan seluruh Mesir. Yosef memerintahkan anaknya Manase, dan Manase pergi dan mendekati Yehuda, dan menaruh tangannya di atas bahunya. Maka amarah Yehuda ditenangkan. Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, "Jangan ada daripadamu berkata bahwa ini perbuatan seorang pemuda Mesir, karena ini perbuatan rumah ayahku." Yosef melihat dan mengetahui bahwa amarah Yehuda sudah diredakan. Dia mendekat dan berbicara kepada Yehuda dalam bahasa yang lembut. Yosef berkata kepada Yehuda, "Sesungguhnya kamu berkata benar dan hari ini membuktikan pernyataanmu tentang kekuatanmu. Dan semoga Elohim yang berkenan kepadamu menambah-nambahkan kesejahteraanmu. Namun katakan kepadaku dengan sebenarnya, mengapa dari antara semua saudaramu, kamu bertengkar dengan aku karena anak itu? Sedangkan tidak seorang pun dari mereka berbicara sepatah kata pun kepadaku tentang dia." Yehuda menjawab Yosef katanya, "Sesungguhnya engkau harus tahu bahwa akulah yang menjaga anak ini bagi ayahnya, dengan berkata, jika aku tidak membawa dia kepadanya, aku harus menanggung kesalahannya selamanya. Karena itu aku mendekati engkau dari antara semua saudaraku, karena aku melihat bahwa engkau tidak bersedia membiarkan dia pergi daripadamu. Maka sekarang kiranya aku mendapatkan kemurahan di matamu, sehingga engkau melepaskannya pergi bersama kami, dan lihatlah, aku akan tinggal sebagai pengganti bagi dia, untuk melayani engkau dalam apapun yang engkau inginkan, karena kemanapun engkau mengirim aku akan pergi untuk melayanimu dengan sekuat tenaga. Kirimkanlah aku sekarang kepada Raja Perkasa yang telah memberontak melawan engkau, dan engkau akan tahu apa yang akan aku perbuat kepadanya dan kepada negerinya. Meskipun dia memiliki pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki, atau sejumlah besar orang perkasa, aku akan membunuh mereka semua dan membawa kepala raja ke hadapanmu. Tidakkah engkau tahu atau belumkah engkau dengar
bahwa ayah kami Abraham bersama hambanya Eliezer membunuh seluruh raja-raja Elam beserta pasukan mereka dalam satu malam. Mereka tidak membiarkan seorang pun tersisa. Dan sejak hari itu, kekuatan ayah kami telah diberikan kepada kami sebagai warisan, bagi kami dan keturunan kami selamanya. Yosef menjawab dan berkata, "Kamu mengatakan kebenaran, dan kebohongan tidak ada dalam mulutmu. Karena telah dikatakan kepada kami juga, bahwa orang Ibri memiliki kekuatan, dan bahwa Yahweh Elohim mereka sangat menyukai mereka, dan siapakah yang dapat berdiri melawan mereka? Namun dengan syarat ini aku akan melepaskan saudaramu. Jika kamu membawa ke hadapanku saudaranya, putra ibunya, yang tentang dia kamu katakan bahwa dia telah meninggalkan kamu untuk turun ke Mesir. Dan akan terjadi ketika kamu membawa kepadaku saudaranya, aku akan mengambil dia sebagai gantinya, karena tidak seorang pun dari kamu menjadi penjaga baginya untuk ayahmu. Dan jika dia telah datang kepadaku, aku akan melepaskan bagimu saudaranya yang kepadanya kamu menjadi penjaga." Dan amarah Yehuda menyala-nyala lagi kepada Yosef ketika dia mengatakan hal ini, dan matanya meneteskan darah dengan amarah. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Bagaimana orang ini pada hari ini mencari kehancurannya sendiri dan seluruh Mesir?" Simeon menjawab Yosef katanya, "Tidakkah kami telah mengatakan kepadamu sejak semula, bahwa kami tidak tahu ke tempat mana dia pergi, dan apakah dia sudah mati atau masih hidup, dan mengapakah tuanku berkata seperti ini?" Yosef yang mengamati wajah Yehuda mengetahui bahwa amarahnya mulai tersulut ketika dia berkata kepadanya, "Bawalah kepadaku saudaramu yang lain sebagai pengganti saudaramu yang ini." Yosef berkata kepada saudara-saudaranya, "Sesungguhnya kamu katakan bahwa saudaramu mungkin sudah mati atau hilang. Sekarang, jika aku panggil dia hari ini dan dia datang ke hadapanmu, apakah kamu akan memberikan dia kepadaku sebagai ganti saudaranya?" Dan Yosef mulai berbicara dan memanggil, "Yosef, Yosef, datanglah hari ini ke hadapanku, dan muncullah kepada saudara-saudaramu, dan duduklah di hadapan mereka." Ketika Yosef mengucapkan hal-hal ini di hadapan mereka, mereka masing-masing melihat ke arah yang berlainan untuk melihat dari manakah Yosef akan muncul ke hadapan mereka. Yosef mengamati semua tindakan mereka dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melihat ke sana dan ke sini? Akulah Yosef yang kamu jual ke Mesir. Maka sekarang, janganlah bersusah hati bahwa kamu telah menjual aku. Karena sebagai pemeliharaan selama kelaparanlah Elohim mengirim aku mendahului kamu." Dan saudara-saudaranya ketakutan kepadanya ketika mereka mendengar kata-kata Yosef. Yehuda amat sangat ketakutan kepadanya. Dan ketika Benyamin mendengar kata-kata Yosef, dia ada di hadapan mereka di bagian dalam rumah. Dan Benyamin berlari kepada Yosef kakaknya, dan memeluk dia dan bersandar pada lehernya, dan mereka menangis. Ketika saudara-saudara Yosef melihat bahwa Benyamin merangkul leher saudaranya dan menangis bersamanya, mereka juga menjatuhkan diri pada Yosef dan memeluk dia. Mereka menangis dengan suara yang nyaring bersama Yosef.
beritanya terdengar di dalam rumah Yosef bahwa mereka saudara-saudara Yosef. Dan itu sangat melegakan Paro, karena dia takut kepada mereka kalau mereka menghancurkan Mesir. Paro mengirimkan hamba-hambanya kepada Yosef, mengucapkan selamat kepadanya mengenai saudara-saudaranya yang datang kepadanya. Seluruh perwira tentara dan pasukan yang ada di Mesir datang untuk bersukacita dengan Yosef. Dan seluruh Mesir sangat bersukacita atas saudara-saudara Yosef. Paro mengirim hamba-hambanya kepada Yosef, katanya, "Katakan kepada saudara-saudaramu untuk menjemput semua milik kepunyaan mereka, dan biarlah mereka datang kepadaku, dan aku akan menempatkan mereka di bagian terbaik dari tanah Mesir." Dan mereka melakukannya. Yosef memerintahkan orang-orang yang ditempatkan atas rumahnya untuk membawa kepada saudara-saudaranya hadiah-hadiah dan pakaian. Dia membawa bagi mereka banyak pakaian seperti jubah kebesaran dan banyak hadiah. Yosef membagi-bagikannya di antara saudara-saudaranya. Dia memberikan kepada masing-masing saudaranya pakaian pengganti dari emas dan perak, dan 300 keping perak. Yosef memerintahkan mereka semua untuk mengenakan pakaian-pakaian ini dan untuk menghadap Paro. Paro yang melihat bahwa semua saudara Yosef adalah orang-orang gagah berani dan bagus penampilannya, dia sangat bersukacita. Selanjutnya mereka mengundurkan diri dari hadapan Paro untuk pergi ke tanah Kanaan kepada ayah mereka, dan saudara mereka Benyamin ada bersama mereka. Yosef bangkit dan memberikan kepada mereka 11 kereta dari Paro. Yosef memberikan kepada mereka keretanya, yang di atasnya dia naik pada hari dia dimahkotai di Mesir, untuk menjemput ayahnya ke Mesir. Yosef mengirim kepada anak-anak saudaranya pakaian-pakaian menurut jumlah mereka, dan 100 keping perak untuk masing-masing dari mereka. Dia juga mengirim pakaian kepada istri-istri saudara-saudaranya dari pakaian-pakaian istri raja, dan dia mengirimkannya kepada mereka. Dia memberikan kepada masing-masing saudaranya 10 orang untuk pergi bersama mereka ke tanah Kanaan untuk melayani mereka, untuk melayani anak-anak mereka dan seluruh kepunyaan mereka ketika datang ke Mesir. Yosef mengirim melalui tangan saudaranya Benyamin 10 potong pakaian bagi 10 anak-anaknya, sepotong lebih banyak dari cucu-cucu Yakub lainnya. Dia mengirim untuk masing-masing orang 50 keping perak dan 10 kereta karena Paro, dan dia mengirim kepada ayahnya 10 keledai yang dimuati segala macam kemewahan Mesir. 10 keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan bagi ayahnya dan bagi semua yang ada bersamanya sebagai bekal di jalan. Dia mengirim bagi saudarinya Dinah pakaian-pakaian dari perak dan emas, dan kemenyan, dan mur, dan gaharu, dan hiasan-hiasan wanita dalam jumlah banyak. Dia mengirimkan yang sama dari istri-istri Paro kepada istri-istri Benyamin. Dia memberikan kepada semua saudaranya, juga kepada istri-istri mereka, segala jenis batu oniks dan bdellium, dan dari semua barang berharga di antara pembesar-pembesar Mesir. Tidak ada yang tertinggal dari semua barang-barang berharga yang tidak Yosef kirimkan kepada seisi rumah ayahnya. Dia melepas saudara-saudaranya dan mereka pergi. Dia melepaskan saudaranya Benyamin bersama dengan mereka.
Yosef pergi bersama mereka untuk menyertai mereka di jalan hingga ke perbatasan Mesir. Dia memerintahkan mereka mengenai ayahnya dan seisi rumahnya untuk datang ke Mesir. Dia berkata kepada mereka, "Jangan bertengkar di jalan, karena hal ini berasal dari Yahweh untuk menjaga bangsa yang besar dari kelaparan. Karena masih akan ada 5 tahun kelaparan di seluruh negeri." Dia memerintahkan mereka, katanya, "Ketika kamu datang ke tanah Kanaan, jangan datang dengan tiba-tiba di hadapan ayahku mengenai hal ini, namun bertindaklah dengan kebijaksanaanmu." Yosef selesai memberikan perintah kepada mereka, dan dia berbalik dan kembali ke Mesir. Anak-anak Yakub pergi ke tanah Kanaan dengan sukacita dan hati gembira kepada ayah mereka Yakub. Dan mereka sampai di perbatasan negeri itu. Mereka berkata satu sama lain, "Apakah yang harus kita perbuat mengenai hal ini di hadapan ayah kita? Karena jika kita datang tiba-tiba kepadanya dan menceritakan kepadanya hal ini, dia akan sangat terkejut dengan kata-kata kita dan tidak akan percaya kepada kita." Mereka terus berjalan hingga sudah dekat dengan rumah-rumah mereka, dan mereka menjumpai Serah Bet Aser datang keluar untuk menyambut mereka. Dan gadis ini sangat baik dan lembut, dan tahu bagaimana memainkan kecapi. Mereka memanggilnya dan dia datang kepada mereka. Dan dia menciumi mereka, dan mereka membawanya dan memberikan kepadanya sebuah kecapi, katanya, "Pergilah sekarang kepada ayah kita, dan duduklah di hadapannya dan petiklah kecapi, dan ucapkanlah kata-kata ini." Mereka memerintahkan dia pergi ke rumah mereka, dan dia membawa kecapi dan bergegas mendahului mereka. Dia datang dan duduk di dekat Yakub. Dia bermain dengan bagus dan bernyanyi, dan mengucapkan keindahan kata-katanya. "Yosef pamanku masih hidup. Dia memerintah seluruh tanah Mesir dan dia tidak mati." Dia terus mengulangi dan mengucapkan kata-kata ini, dan Yakub mendengarkan kata-katanya, dan itu dibenarkan olehnya. Dia mendengarkan sementara dia mengulanginya 2 dan 3 kali. Dan sukacita memasuki hati Yakub karena keindahan kata-katanya. Dan roh Elohim ada di atasnya, dan dia tahu bahwa semua perkataannya adalah benar. Dan Yakub memberkati Serah ketika dia mengucapkan kata-kata ini di hadapannya. Dia berkata kepadanya, "Putriku, semoga kematian tidak akan berkuasa atasmu, karena engkau telah membangkitkan rohku. Hanya berkata-kata di hadapanku seperti yang telah engkau ucapkan, karena engkau telah menggembirakan aku dengan semua kata-katamu." Dia terus menyanyikan kata-kata ini, dan Yakub mendengarkannya. Itu menyenangkan baginya, dan dia bersukacita, dan roh Elohim ada di atasnya. Sementara dia masih berbicara dengannya, lihatlah anak-anaknya datang kepadanya dengan kuda-kuda dan kereta-kereta dan pakaian kebesaran, dan hamba-hamba yang berlari di depan mereka. Yakub bangkit untuk menyambut mereka dan melihat anak-anaknya berpakaian dalam pakaian kerajaan, dan dia melihat seluruh harta benda yang Yosef kirimkan kepada mereka. Mereka berkata kepadanya, "Ketahuilah
bahwa saudara kami Yosef masih hidup, dan dialah yang memerintah atas seluruh tanah Mesir, dan dialah yang berbicara kepada kami, seperti yang kami katakan kepadamu. Yakub mendengar semua perkataan anak-anaknya, dan hatinya berdebar-debar karena kata-kata mereka. Karena dia tidak dapat mempercayai mereka, hingga dia melihat semua yang Yosef berikan kepada mereka, dan apa yang dia kirimkan kepadanya, dan semua tanda-tanda yang Yosef katakan kepada mereka. Dan mereka membuka semuanya di hadapannya, dan menunjukkan kepadanya segala yang telah Yosef kirimkan. Mereka memberikan kepada masing-masing orang apa yang Yosef kirimkan baginya. Dia tahu bahwa mereka mengatakan kebenaran, dan dia sangat bersuka cita karena putranya. Yakub berkata, "Cukup bagiku bahwa putraku Yosef masih hidup. Aku akan pergi dan melihat dia sebelum aku mati." Anak-anaknya mengatakan kepadanya segala yang menimpa mereka. Dan Yakub berkata, "Aku akan turun ke Mesir untuk melihat putraku dan keturunannya." Yakub bangkit dan mengenakan pakaian yang Yosef kirimkan kepadanya. Setelah dia membasuh diri dan mencukur rambutnya, dia mengenakan ke atas kepalanya sorban yang dikirimkan Yosef kepadanya. Seluruh orang di rumah Yakub dan istri-istri mereka mengenakan pakaian yang Yosef kirimkan kepada mereka. Mereka sangat bersuka cita akan Yosef karena dia masih hidup dan bahwa dia memerintah di Mesir. Seluruh penduduk Kanaan mendengar hal ini, dan mereka datang dan sangat bersuka cita bersama Yakub bahwa dia masih hidup. Yakub mengadakan sebuah perayaan bagi mereka selama 3 hari. Seluruh raja-raja Kanaan dan para bangsawan negeri itu makan dan minum dan bersukaria di dalam rumah Yakub.